Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi para mahasiswa sekalian. Selamat menyimak dan menyaksikan video pembelajaran ini. Di sini kita akan mengulas bagaimana cara kita mengidentifikasi sikap dan kepribadian seorang wirausaha. Nah, apa yang diharapkan dari para mahasiswa setelah mempelajari dari kewirausahaan atau entrepreneurship dan juga mengetahui apa itu wirausaha. Yang pertama di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin ya. Kemudian yang kedua di sini mahasiswa memiliki pilihan dan kemampuan dalam merubah keadaan. Artinya pilihan itu berbagai pilihan dalam rangka menentukan perubahan-perubahan dalam hidupnya, perubahan-perubahan di dalam mental dan sikapnya, sehingga memiliki kemampuan untuk merubah daripada kondisi atau keadaan saat ini kepada keadaan yang lebih baik ya, baik nantinya itu menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi seorang pegawai atau karyawan. Kemudian yang ketiga di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi sikap dan kepribadian seorang wirausaha. Nah, bagaimana nanti di dalam mempelajari kewirausahaan ini mahasiswa mampu menginternalisasi ya nilai-nilai, sikap, kepribadian ya, kemudian pola-pola pemikiran atau mindset dan juga perilaku seorang wirausaha. Berikutnya definisi kewirausahaan atau entrepreneurship yang disampaikan oleh Zimmerer. Nah, Thomas Zimmerer dan Sherwood menyampaikan bahwa kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Kemudian yang kedua menurut Peter F. Drucker. Nah, beliau mengatakan pada hakikatnya kewirausahaan atau entrepreneurship ini merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang memiliki kemauan yang keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Nah, dari kedua penerapan tersebut kemudian dikembangkan lagi jadi secara epistemologi, hakikat kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir, artinya berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Ini disampaikan oleh Suryana. Itulah definisi kewirausahaan menurut pendapat ahli. Kemudian apa saja yang terdapat di dalam karakteristik entrepreneurship? Nah, karakteristik ini adalah ciri-ciri unik atau ciri-ciri yang khusus yang hanya terdapat pada diri seseorang ya. Jadi karakteristik ini memiliki sesuatu yang unik ya atau yang berbeda. Nah, yang pertama di sini adalah memiliki rasa percaya diri dan selalu optimis. Artinya memiliki keyakinan dan optimis atas apa yang dilakukannya. Dia percaya pada kemampuan dirinya untuk memecahkan suatu permasalahan dan mencari jalan keluarnya atau solusinya. Dan dia optimis bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang kedua, tidak tergantung kepada orang lain ya. Artinya dia bisa mandiri. Kemudian yang kedua, ini berorientasi kepada tugas dan hasil. Artinya karakteristik daripada entrepreneurship itu selalu ingin berprestasi, artinya penuh inisiatif. Kemudian tekun, tabah, selalu melakukan kerja keras dan memiliki motivasi atau dorongan-dorongan untuk maju. Kemudian yang ketiga ini berani mengambil resiko. Tetapi resiko di sini adalah resiko yang diperhitungkan dan menyukai tantangan. Karena seorang wirausaha itu selalu bergaul atau bergelut di dalam ketidakpastian. Artinya ketidakpastian dari segi keuangan, dari segi selera konsumen dan sebagainya. Makanya itu semua mengandung resiko. Dan risiko tersebut harus diperhitungkan dan tantangan ini tidak dihindari ya, tetapi dicari jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kemudian yang keempat, kepemimpinan, artinya memiliki sesuatu keterampilan di dalam memimpin, juga pandai bergaul, berkolaborasi, kemudian bisa menerima saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga membuat perubahan-perubahan yang tujuannya adalah berubah kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian yang kelima adalah keorisinilan. Nah, keorisinilan di sini artinya inovatif ya, artinya memiliki sifat inovatif ya, pembaharu.
Jadi segala sesuatu itu memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu ya, memiliki gagasan-gagasan yang dituangkan ke dalam kreativitas sehingga ya menghasilkan sesuatu yang inovatif ya. Juga fleksibel, terbuka, berpikiran positif dan suka belajar, juga serba bisa. Kenapa demikian? Karena keingintahuan. Jadi selalu mencari hal-hal yang terbaru. Itulah salah satu karakteristik dari entrepreneurship. Kemudian yang keenam adalah berorientasi ke masa depan. Artinya di sini memiliki visi dan misi yang jelas, tujuan yang jelas, apa yang ingin dicapai, ya, dan juga perspektif. Artinya melihat pada sesuatu yang benar-benar bisa dicapai, ya, yang benar-benar bisa dilihat, kemudian bagaimana hal tersebut dituangkan di dalam konsep-konsep, ya, yang kemudian menjadi tujuan-tujuan yang nantinya akan dilaksanakan dalam tahapan-tahapan, ya, sehingga memiliki visi bagaimana hari ini akan lebih baik ya daripada hari kemarin, dan hari esok adalah akan lebih baik dari hari ini. Nah, itulah mungkin karakteristik dari entrepreneurship. Berikutnya adalah inti daripada kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan itu adalah semangat, ya, semangat yang terdapat pada diri seseorang untuk bangkit dan membangun sesuatu. Kemudian yang kedua adalah pada sikap yang terdapat pada seseorang. Kemudian juga perilaku. Nah, inti dari kewirausahaan yaitu kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru. Kemudian inti kewirausahaan yang lainnya yaitu kemampuan seseorang yang memiliki semangat yang tinggi serta usaha-usaha dan kemauan yang keras untuk mewujudkan gagasan yang inovatif dan kreatif, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan mengkombinasikan semua sumber daya melalui sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan inti kewirausahaan ini adalah yang terdapat pada seseorang, yaitu yang memiliki semangat yang tinggi, yang luar biasa, serta mampu melakukan usaha-usaha dan dengan keras, sehingga mampu mewujudkan gagasan-gagasannya yang inovatif dan kreatif, serta mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada, juga mampu mengkombinasikan sumber daya yang ada, sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang ada di lingkungannya, dan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different. Kewirausahaan merupakan semangat yang ada di dalam diri seorang dan juga proses ya, untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, kemudian siapakah wirausaha? Wirausaha ini adalah orang yang menjalankan suatu kegiatan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan tadi, yaitu semangat dan juga proses-prosesnya. Dari mulai nol, kemudian berkembang dan lebih berkembang lagi dengan berbagai tahapan-tahapan, rintangan-rintangan yang harus dilaluinya, sehingga dia tetap mampu mempertahankan perusahaan dan usahanya dan memiliki manfaat bagi orang lain. Ya. Nah, kemudian di sini yang perlu diketahui, wirausaha ini ya berasal dari kata wira yang artinya berani. Ya, kemudian yang kedua itu adalah usaha. Usaha ini adalah daya atau upaya. Nah, secara umum wirausaha ini diartikan sebagai keberanian yang dimiliki oleh seseorang ya, untuk melihat dan menilai peluang-peluang bisnis atau peluang usaha ya, yang disertai dengan kemampuan di dalam mewujudkan ide atau gagasan-gagasannya ini menjadi kenyataan, serta mampu mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Nah, itulah seorang wirausaha. Nah, kemudian di sini seorang wirausaha juga harus memiliki atau harus dibarengi dengan pengetahuan. Makanya pendidikan kewirausahaan ini penting sebagai salah satu fondasi atau landasan bagi seorang wirausaha. Kemudian yang kedua adalah skill ya, harus memiliki kemampuan di dalam manajerial ya, kemampuan di dalam leadership memimpin, dan kemampuan di dalam komunikasi maupun relationship dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman atau experiences, ini sudah jelas ya. Seorang wirausaha juga memerlukan pengalaman yang melatar belakanginya ya, juga dibarengi dengan pendidikan ya, sehingga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dapat dikembangkannya. Yang selanjutnya adalah jaringan atau networking. Artinya di sini bisa juga diartikan sebagai jejaring kerja atau kolaborasi ya.
Jadi mampu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak ya, baik di pemerintahan, di swasta, organisasi dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali jaringannya. Tentunya akan berpengaruh terhadap jalan dari usahanya. Kemudian informasi atau information ya, ini jelas sekali. Jadi seorang wirausaha itu perlu banyak mengetahui tentang informasi ya. Karena informasi ini sangat dibutuhkan sekali sebagai data-data di dalam melakukan atau akan mengambil tindakan suatu kebijakan. Kemudian sumber daya yang ada atau sources. Nah, artinya di sini sumber daya yang ada itu seperti uang, bakat, yang dimiliki juga lingkungan, keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini yang berpengaruh atau sumber daya inilah yang dapat dimanfaatkannya. Yang berikutnya adalah waktu atau time. Nah, jelas sekali karena waktu ini adalah sangat berharga sekali bagi seorang wirausaha. Seorang wirausaha ini tidak akan menghambur-hamburkan waktu ya, tidak akan banyak berleha-leha, tetapi waktu itu akan dipergunakan semaksimal sehingga akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan juga lingkungan. Kemudian masa depan dan kesempatan atau future and opportunity ya. Masa depan berarti memiliki sesuatu tujuan yang jelas, visi dan misi tadi. Bagaimana dia dapat melihat peluang-peluang yang ada di masa depan ya, sehingga dia bisa memprediksikan apa yang harus dilakukannya dan juga mampu mengambil kesempatan yang ada sehingga dia dapat memperhitungkan daripada apa yang harus dilakukannya di dalam menjalankan usaha berikutnya.